bersama kami seorang narasumber yang merupakan anggota dari Polsek Kanor Polres Bojonegoro. Beliau memiliki usaha konveksi bersama dengan istrinya, Aibtu Haji Bambang Sugianto dan istri. Untuk kami, kita mulai pada tahun 2015. Awalnya kita mulai dari nol. Kita ngambil barang itu juga dengan sepeda, tidak pernah pakai kendaraan yang lain. Kita melayani masyarakat secara langsung aja, ya alhamdulillah kita punya karyawan 6, itu sudah kewalahan. Pelanggan kita dari mulut ke mulut, akhirnya sampai sekarang masih eksis. Alhamdulillah untuk pegawai kita ada 6, nah, jadi pegawai-pegawainya sendiri mempunyai bakat tersendiri-sendiri. Jadi untuk bahan ini kita serahkan yang pegawai yang ini sesuai dengan keahliannya masing-masing. Kalau untuk suka dukanya apa aja Ibu yang dirasakan baik Ibu maupun Bapak? Awalnya kan kain itu dari pabrik, kalau sudah dibuka, dipotong itu tidak boleh diretur. Pernah saya satu roll itu baru 2 meter atau berapa, dalamnya sampai itu padahal isinya 100 meter itu cacat semua, tidak bisa dipakai. Pak Bambang, ini kan sebagai seorang anggota Polri tentunya Siap, Mas Adi. Ya. di sela ada bisnis butik ini harus tetap mengutamakan kinerja sebagai anggota Polri. Kalau untuk situasi di wilayah Kecamatan Kanor ini bagaimana Pak? Situasi Kamtibmas? Alhamdulillah Mas Adi, untuk situasi wilayah Polsek Kanor untuk sampai saat ini tetap kondusif. Kami menghimbau agar kita sama-sama menjaga kerukunan, kebersamaan. Mari kita jaga kerukunan, permasalahan sedikit apapun, mari kita selesaikan bersama-sama. Halo Sobat Humas, bertemu kembali dengan Mas Adi dalam podcast Humas Polda Jatim. Pada kesempatan kali ini, Humas Polda Jatim berkesempatan untuk hadir di kota Bojonegoro dan telah hadir bersama kami seorang narasumber yang merupakan anggota dari Polsek Kanor Polres Bojonegoro. Beliau memiliki usaha konveksi bersama dengan istrinya. Telah hadir bersama kami Aibtu Haji Bambang Sugianto dan istri. Selamat pagi Bapak, Ibu. Selamat pagi Mas Adi. Baik Bapak, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Mas, sehat semua. Bapak terima kasih telah berkenan untuk kami ajak ngobrol di podcast Humas Polda Jatim. Siap, sama-sama Mas Adi. Bapak, ini usaha konveksinya bisa diceritakan kepada Sobat Humas. Awal mula bagaimana usaha konveksi ini dengan istri dibentuk? Alhamdulillah Mas Adi, Ya. untuk kami kita mulai pada tahun 2015. Awalnya kita mulai dari nol. Kita ngambil barang itu juga dengan sepeda, tidak pernah pakai kendaraan yang lain. Dan alhamdulillah sejak waktu sampai sekarang ini kita sudah bisa melayani masyarakat, baik itu secara paket atau perorangan. Dan alhamdulillah kita usaha ini kita kelola sama istri saya yang selalu mendampingi saya dalam pengelolaan usaha kami, yaitu butik Anissa. Baik, berarti ini membuat produksi konveksi butik Anissa. Kalau boleh tahu Bapak, ini usaha konveksi dan butik ini membuat pakaian jenis apa aja Bapak? Kita melayani ke semua. Ya. Jadi untuk konsumen sendiri nanti bisa pilih kain, bahan bisa pilih sendiri, nanti kita ukur dengan satu persatu. Jadi untuk konsumen itu nantinya tidak kecewa. Masalah dengan ukuran yang sesuai, kita mengukur otomatis nanti sesuai dengan bentuk badan konsumen. Jadi by request Bapak By ya? request, ya. Kalau untuk produksi skala besar Bapak, mungkin ada Bapak untuk kayak tempat untuk dititipkan ke toko atau kayak bagaimana? Sementara untuk kita titipkan di toko, kita belum Mas Adi. Soalnya kita melayani masyarakat secara langsung aja, ya alhamdulillah kita punya karyawan 6, itu sudah kewalahan. Jadi kita biasanya kebanyakan kita itu melayani dari masyarakat secara global. Misal dia itu jadi grup sholawat, grup jamaah tahlil, mau acara pengantin, itu kita melayani semua. Baik, berarti dari kayak ibu-ibu. Iya, ibu-ibu. Kebanyakan kita kelompok ya Ibu? Ibu-ibu Mas. Ya. Nah, jadi kelompok masyarakat besar kita melayani. Kita melayani mulai dari wilayah Bojonegoro sampai Tuban. Ya alhamdulillah sampai sekarang pelanggan kita dari mulut ke mulut, akhirnya tetap sampai sekarang masih eksis. Baik, alhamdulillah Bapak. Jadi kalau boleh tahu Bapak, ini bahan yang digunakan Bapak dan istri itu apa aja Bapak? Atau sesuai dengan request dari pelanggan? Kalau bahan, Ya. kita sesuai request dari pelanggan. Ya. Kita untuk bahan kita menyediakan semua bahan. Semua bahan kita sediakan, nanti bila mana stok kita tidak ada,
kita langsung ambil, mungkin kita bisa rekanan atau langsung lewat pabrik sekalian. Baik. Berarti sudah disediakan sebelumnya. Sudah. Jadi para konsumen tinggal memilih. Tinggal saja. memilih. Kalau kita tidak ada bahan, kita menyediakan nanti bahan yang tersedia ini. Kita misalnya gambar, foto sesuai itu, nanti konsumen memilih. Ya. Baik Bapak, ini Mas Adi kan sedang melihat hasil produksinya ini. Siap, Pak Ini kalau Adi, boleh ya. tahu hanya produksi untuk pakaian wanita saja atau pria juga Bapak? Enggak Mas Di, kita menyediakan sesuai permintaan konsumen. Kita perempuan juga menyediakan, laki-laki menyediakan, anak-anak pun juga bisa kita menyediakan. Baik Bapak, ini kan biasanya kan kalau ibu-ibu kelompok Iya. membuat suatu baju, mungkin kan bingung mau model kayak gimana. Kalau dari konveksi butik Anissa ini, apakah sudah ada kayak katalog model-model baju-bajunya atau kayak gimana? Kita Pak? katalog juga ada, Ya. cuma nanti biasanya konsumen itu membawa foto atau gambar sendiri. sendiri. Iya, sesuai permintaan nantinya. Nah, jadi konsumen bawa modelnya gimana, monggo terserah. Terus masalah kain kita menyesuaikan. Nah, jadi sekalian nanti dari konsumen sendiri konsultasi sama kita. Seandainya ini kain ini baiknya dibuat gimana, kita bisa. Kalau untuk proses pengerjaan Bapak, kira-kira kalau untuk satu kelompok, kira-kira menyelesaikan berapa hari baru selesai? Satu kelompok kalau Ya. misalnya satu kelompok itu sekisaran 40 orang, 50 orang, mungkin tidak sampai 1 minggu kita selesai. 3 hari selesai. Karena pegawai juga banyak Bapak. Ya? Alhamdulillah untuk pegawai kita ada 6. Nah, jadi pegawai-pegawainya sendiri mempunyai bakat tersendiri-sendiri. Jadi untuk bahan ini kita serahkan yang pegawai yang ini sesuai dengan keahliannya masing-masing. Baik Bapak, terima kasih. Mas Adi mau beralih dulu ke Ibu. Ibu, ini untuk produksi konveksi butik Anissa ini, bagaimana awal mula pengembangannya Bu? Itu awalnya dulu kan saya sering suka bikin baju gitu loh. Maksudnya dari setiap saya nggak pernah beli baju, jadi itu jarang. Saya jadi beli kain, saya jahitkan ke penjahit gitu. Terus tapi saya pengen model kayak gini tuh. Terus saya walaupun saya nggak tahu model, saya tuh menjelaskan penjahit. Terus akhirnya saya kan setiap bikin orang pada ini kok bagus ini, terus titip pesen daripada gitu, terus bapak coba aja gitu loh. Terus akhirnya kita ya coba, kita awalnya dulu satu kresek merah itu kita kulaan gitu, soalnya kan belum tahu ya ini nanti jadinya kayak apa. Terus ya alhamdulillah kok ini itu dulu masih di apa ya, ke orang-orang ditawarkan gitulah, kita ke maksudnya bukan langsung buka gini ndak, kita menawarkan kayak terus Keliling-keliling ya, Bu, ndak, itu dikeliling sama misanan itu. Terus akhirnya kok banyak yang suka, banyak ini, terus kita coba buka ini, ya alhamdulillah kok semakin besar gitu loh. Jadi sampai sekarang juga masih tetap diminati oleh masyarakat loh. Iya, Dan konsumennya alhamdulillah. juga masih ada. Iya, konsumen ya kayak zona aerobik itu dari awal saya masih di rumah, belum buka, sampai sekarang masih pelanggan. Terus ada itu yang punya pondok Ar-Rahmat itu Bebasuki, ya. itu juga pelanggan lama, sampai sekarang juga masih. Jadi masih tetap Jadi- untuk nyuplai baju Iya. dan hijab di sana ya. Iya. Jadi mereka yang pelanggan tuh biasanya tinggal WA aja. Ukuran kan sudah punya di sini. Biasanya Mbak, saya pengen baju kayak gini. Sudah jadi baru mereka ambil ke sini. Kalau boleh tahu Ibu, ini kan banyak nih bahan-bahannya. Bisa dijelaskan Ibu, bahannya ini macam-macamnya apa aja sih Bu? Nah, bahannya banyak. Nah, dulu Contohnya? awalnya saya cuma dari kaos ya. Pertama kita dari bahan-bahan kaos. Kita kan gamis-gamis syar'i untuk pengajian-pengajian gitu pertamanya. Awalnya. Awalnya, kita memang maunya ngambilnya kan dulu gitu seragam-seragam untuk syar'i. Terus dengan berjalannya waktu kan kain itu banyak perubahannya. Jadi ada yang jenis karena sekarang ya banyak, ada kain katun itu, ada toyobo, ada madinah, ada ceruti, ada silky, yes. Nah, kain semua kita ada. Borklat, batik semuanya kita ada. Soalnya kan sekarang kaos itu kayaknya agak apa ya? Kurang diminati. Iya, sudah peminatnya kayaknya berganti gitu loh. Jadi kita ngikuti aja gitu. Zaman ya Nah. Bu ya, mengikuti Jadi tren model. iya, zaman jadi sekarang yang rame apa ya kita ambil sesuai permintaan konsumen gitu. Awal mula memperkerjakan karyawan Ibu,
ini kan dari awal kan mungkin nggak langsung ada sebanyak ini. Itu bagaimana prosesnya Ibu? Sehingga bisa mempekerjakan sebanyak ini karyawan sekarang. Dulu kan saya nggak bisa jahit, terus saya cari penjahit gitu. Terus penjahit kan kalau dia sudah bisa jahit kan nggak mungkin kan langsung ikut ke kita. Terus akhirnya itu sepupu, dia tuh pernah sekolah tapi belum pernah jahit. Terus kita ajak, ayo kita coba, sama-sama nyoba. Jadi coba belajar bareng-bareng, kita coba bikin baju. Ya alhamdulillah kok bisa. Terus lagi ya sepupu lagi, ya sama-sama mau tiba daripada ndak kerja mau terus ada orang, ya semuanya penjahitnya mayoritas itu ndak ada yang sekolah, jadi otodidak belajar di sini gitu. Ibu kalau untuk kain itu suplainya dari mana aja Ibu? Kita ngambil dari Bandung ada, dari Surabaya ada, dari Semarang ada, yo pokoknya yang ada lah. Jadi kayak anak Bandung gitu kan sudah ada channelnya ya, masa kita sudah ini ditawarin ini terus nanti yang kita butuhkan mana yang ada gitu. Terus Surabaya kan kita sudah ada beberapa toko kan ya sudah dari 2015 kan ya sudah hampir 10 tahun kan, jadi ya wis setiap ada barang baru kan kita dikirim sampelnya gitu loh. Sampel kainnya. Iya, jadi terus sama motif-motifnya. Nah kalau kita mau ambil mau ini tinggal kita ini harus dikirim gitu. Nah dulu masih sering kita ngambil, maksudnya kita ke sana, saya ke sana. Nah sekarang jarang, jadi sudah dikirim aja. Nah sekarang tinggal milihnya lewat gambar gitu aja. Ibu, Mas Adi ini penasaran. Ini mungkin salah satu produk dari Butik Anissa juga ya? Iya. Hijabnya. Hijab baju dan baju sama juga? hijabnya juga. Oh iya Bu. Ya selama kita buka saya sebisa mungkin tidak pakai produk luar. Iya. Kalau boleh tahu Ibu, ini model apa? Hijabnya dan bajunya? Ya. Ada namanya? Nah saya tidak Oh, ganti namanya Ibu ya. Iya, gamis biasa kan gitu. Cuma nah untuk syar'i hijabnya kurang lebar. Biasanya syar'i hijabnya lebih panjang. Lebih panjang. Lebih tertutup ya Ibu. Iya. Kan soalnya nak ini kan di toko ya. Untuk sehari-hari kan agak susah kalau terlalu besar gitu. Kalau boleh tahu Ibu, ini kan hijab baju diproduksi sendiri. Iya. Kalau boleh tahu kisaran harga untuk hijab itu berapa aja Ibu? Atau menyesuaikan dengan bahan dan... Iya, semuanya itu tergantung bahan sama modelnya. Baju juga gitu. Kalau seperti yang saya pakai ini 50.000. Bajunya 180. Itu kan kainnya kan gitu. Maksudnya jenis kain ini, model kain ini. Tapi kalau kainnya nanti beda, modelnya beda, kayak ceruti itu yang agak tinggi. Soalnya kayak hijabnya dia 2 layer. Terus gamisnya juga biasanya modelnya lebih rumit pengerjaannya, terus berkat-berkat tile-tile gitu. Ya ada sing kisaran di atas 1 juta, ya ada sing cuma kalau untuk seragam biasanya mayoritas nyarinya yang murah. Biasanya kisarannya 200.000. 200.000, 250 itu sudah 1 set. Indeks per orang ya Ibu? Iya. Indeks per orang. Yang peminatnya paling banyak kisarannya itu. Baik Ibu, kalau untuk strategi pemasarannya bagaimana Ibu? Apa dijual? Tadi kan Ibu sudah menjelaskan awalnya menjajakan keliling. Iya. Ini kok untuk strategi pemasaran sekarang bagaimana? Kalau sampai saat ini kita masih dari mulut ke mulut. Jadi saya belum pakai teknologi, maksudnya cuma anak saya mungkin sudah, tapi anak saya belum. Sementara ini mereka taunya dari mulut ke mulut, terus kebanyakan masalahnya pelanggan lama. Jadi yang dari kita tuh sudah ada yang bikin sampai 12 seragam. Dari kita berdiri sampai sekarang. Jadi setiap mereka mau bikin baru, kebanyakan WA lagi langsung ini mau kita ganti seragam gitu. Mayoritas pelanggan kita pelanggan baru, pelanggan lama sampai sekarang. Kalau yang baru kan yang baru gitu. Yang banyak itu masih pelanggan lama. Berarti sudah terpercaya ya, dari awal sampai sekarang masih tetap. Ada 12, ada yang punya sudah 1 regu tahlil itu punya 12 seragam dari kita. Dari Butik Anissa ini. Baik. Wah, luar biasa sekali Bu. Kalau boleh tahu Ibu, ini kan tentunya perjalanannya kan nggak mudah dari awal sampai hingga saat ini. Kalau untuk suka dukanya apa aja Ibu yang dirasakan baik Ibu maupun Bapak untuk membangun bisnis Butik Anissa ini? Ya namanya usaha ya mesti adalah
Kalau soalnya saya gini, saya buka usaha ini dulunya dari hobi ya, jadi mungkin saya tidak terlalu kebebani gitu. Cuma namanya usaha, kadang kainnya itu awalnya kan kain itu dari pabrik, kalau sudah dibuka, dipotong itu tidak boleh diretur. Misal ada cacatnya. Nah, kadang tuh di depan bagus, ternyata nanti ke dalam itu rusak semua. Pernah saya satu roll itu baru 2 meter atau berapa, dalamnya sampai itu padahal isinya 100 meter itu. Itu cacat semua, tidak bisa dipakai. Kalau kayak gitu boleh Tidak bisa, soalnya sudah dipotong. Kalau dari pabrik itu gitu. Kalau masih roll utuh, misalnya belum dipotong, tapi ada ternyata itu warnanya salah, apa ada cacatnya, bisa dikembalikan. Tapi kalau sudah dipotong, itu tidak mau sana. Berarti itu udah resiko dari ya, nama. Gitu. Terus kadang kan pelanggan kita, yo namanya orang, yo ada yang sudah pesen tidak diambil juga ada, namanya orang banyak. Jadi yo ini cuma kebanyakan ya diambil, tapi ada 1-2 yang tidak diambil. Kalau yang itu Ibu, apa nggak ada kayak dari awal ada kayak IDP gitu? Untuk kayak mau mesan? Ada. Tapi nggak diambil berarti? Iya, kan padahal ya semuanya ya sudah ada DP-nya padahal. Tapi ya udah diambil, itu ya banyak. Ya maksudnya begitu biasanya kalau musim lebaran, kan banyak kan yang pesen. Kadang kita kan orang yang biasanya orang baru-baru yang tidak kenal. Padahal sudah DP itu lumayan, kadang DP-nya separuh dari harga. Saya tunggu, gitu saya tidak tak jual barangnya. Saya tunggu 1 tahun biasanya. Saya sudah konfirmasi berapa kali. Soalnya saya ya nggak enak juga kan, wong sudah ini. Jadi saya tetap kabari orangnya, ini bajunya mau diambil apa enggak gitu. Ibu, tren lebaran kemarin itu kan banyak kayak baju gamis yang shimmer gitu ya? Iya. Kalau di sini dulu pernah produksi dengan bahan shimmer itu? Ada, cuma kalau shimmer di daerah sini kemarin enggak begitu peminatnya. Soalnya orang tua kan enggak suka ya. Yang kilau-kilau gitu ya? Iya, kemarin yang lebaran banyak tuh yang silky itu yang kayak dipatung yang baju ya sebelah Pak Samda. Mungkin nanti kita bisa lihat Ibu. Itu, ya. Itu kan biasanya sarimbitan gitu, bisa dipakai cowok, bisa dipakai cewek. Itu kemarin banyak pesanan lebaran kemarin banyak pakai kain-kain gitu. Baik. Oh, berarti kalau kayak nikahan, kayak bridesmaid itu juga bisa ya? Bu? Iya, ini juga ngerjakan tuh yang baju pink itu juga dressmaid pesanan Sumberjo itu. Buat bulan 10 tanggal berapa gitu. Baik. Baru mulai dikerjakan tadi. Baik Ibu, terima kasih. Mas Adi mau beralih lagi ke Pak Bambang. Pak Bambang, ini kan sebagai seorang anggota Polri tentunya. Siap Mas Adi. Ya. Di sela ada bisnis butik ini harus tetap mengutamakan kinerja sebagai anggota Polri. Kalau untuk situasi di wilayah Kecamatan Kanor ini bagaimana Pak? Situasi Kamtipmas? Alhamdulillah Mas Adi, untuk situasi wilayah Polsek Kanor untuk sampai saat ini tetap kondusif. Jadi ya memang untuk akhir-akhir ini karena menjelang bulan Agustus banyak kegiatan. Memang kita benar-benar terporsir di pengamanan kegiatan masyarakat. Dan sampai sekarang untuk wilayah Kanor hingga saat ini tetap kondusif. Alhamdulillah. Untuk kaitannya dengan pekerjaan yang ada yang dikelola istri saya, dikelola Bayangkari, masalahnya karena kita kan yang mengelola ibunya, jadi tidak ada masalah dengan kinerja tugas saya. Jadi untuk tugas kita tetap melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang kita emban, terus kaitannya dengan usaha yang kita adakan, ini langsung dikelola oleh Nyonya. Iya. Baik Pak, di wilayah Kanor Bojonegoro ini kan tentunya kan masih banyak perguruan silat. Iya. Mungkin ada pesan Kamtipmas yang Pak Bambang mau sampaikan untuk Sobat Humas. Alhamdulillah Mas Adi, untuk wilayah Kanor sendiri untuk kelompok perguruan memang banyak. Dari perguruan yang ada di wilayah Kanor itu banyak sekali. Jadi untuk pengikutnya juga banyak. Dan alhamdulillah hingga saat ini untuk Kamtipmas di Kanor kaitannya dengan perguruan, dengan adanya banyaknya perguruan, kita selalu bersama-sama dengan kelompok-kelompok atau ketua-ketua perguruan juga dibentuk untuk BKP. Jadi untuk seandainya ada permasalahan dengan kelompok perguruan, kita nanti yang dituakan
kita sama-sama dengan BKP itu kebetulan dari semua unsur baik perguruan yang ada itu BKP nanti yang kita bersama-sama itu. Tapi kolaborasi Pak ya? Iya, kolaborasi dengan BKP semua perguruan. Dan alhamdulillah hingga saat ini untuk perselisihan yang ada alhamdulillah kita dapat diselesaikan dan tidak menjadi masalah. Baik Bapak, sebelum kita akhiri podcast kali ini, mungkin ada pesan-pesan Kaptipmas untuk Sobat Humas di rumah. Monggo silakan. Terima kasih Mas Adi. Kami dari Polsek Kanor, khususnya wilayah Kanor kan memangnya banyak perguruan yang ada di wilayah Kanor. Perguruan semua yang ada di wilayah Kanor kami menghimbau agar kita sama-sama menjaga kerukunan, kebersamaan. Mari kita jaga kerukunan, permasalahan sedikit apapun, mari kita selesaikan bersama-sama. Kita duduk bareng untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan alhamdulillah hingga saat ini wilayah Kanor khususnya kaitannya dengan perguruan tidak ada permasalahan yang berarti. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan senior baik perguruan yang ada di wilayah Kanor yang telah membantu Polsek Kanor khususnya dan Polres Bojonegoro sehingga tetap kondusif hingga saat ini. Baik Bapak, Ibu terima kasih telah berkenan untuk kami ajak berbincang di podcast Humas Polda Jatim. Baik Sobat Humas, demikian perbincangan kami dengan Bapak Bambang, Aibtu Bambang, seorang personil Polri dari Polsek Kanor Polres Bojonegoro. Terima kasih telah menonton podcast pada episode kali ini dan jangan lupa untuk menonton episode podcast selanjutnya. Salam presisi.